Halo semuanya, oke, jadi beberapa hari yang lalu kita sempat digemparkan dengan sebuah berita atau drama yang cukup menarik dan sekaligus absurd mengenai hak cipta dan juga AI. Yes, berita yang gue maksud adalah mengenai kreator dari pembuat karakter Tung 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 Sahur yang menunjukkan rasa kekecewaannya kepada sebuah publisher game karena telah menggunakan karya ciptaannya tanpa izin. Nah, bagaimana drama ini bisa terjadi? Well, semua ini bermula ketika Noxa, aka kreator dari karakter Tung 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 Sahur, membuat sebuah video TikTok mengenai kekecewaannya kepada sebuah publisher game asal Singapura, yaitu Garena, karena telah menggunakan karakter ciptaannya tanpa izin untuk menjadi sebuah kosmetik di salah satu video game yang cukup populer di Indonesia, yaitu Bebas Api. Video yang awalnya diniatkan untuk menyindir Garena dan mencari simpati publik, ternyata malah berujung dengan sebuah drama yang cukup besar. Nah, drama mengenai Tung 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 Sahur sendiri sebenarnya tidak hanya terjadi sekarang ini saja, karena beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendapatkan sebuah kabar yang membagongkan mengenai salah satu rumah produksi asal Indonesia, yaitu The Company, telah melakukan kerjasama dengan Noxa untuk membuat sebuah film layar lebar mengenai sosok meme AI yang satu ini. Kabar tersebut sempat mengguncang dunia internet pada saat itu dikarenakan saking anehnya fenomena ini. Ya lu bayangin aja, masa karakter AI yang dibuat hanya sebagai meme lucu-lucuan, malah berujung dengan sebuah film layar lebar. Like, bro, this is another level of greedy and stupidity. Nah, banyak orang yang menduga kalau dikarenakan hasil kerjasama itulah, Noxa akhirnya menjadi besar kepala dan berpikir kalau ia memiliki kuasa atas karakter meme tersebut. Ya seperti merasa kalau karakter ciptaannya ini telah menjadi sangat terkenal dan siapapun yang ingin membuat sebuah karya dengan karakter tersebut, maka mereka harus meminta izin kepadanya. Tindakannya ini jelas sangat ditentang oleh banyak orang karena tidak hanya ini merupakan sebuah hasil AI yang mana jelas gambar tersebut merupakan hasil curian dari karya orang lain, namun apa yang dilakukan oleh orang ini dianggap oportunis karena kalau kita menyelam lebih dalam lagi, sebenarnya sudah ada banyak pihak di luar sana yang sepertinya telah menggunakan karakter ini tanpa seizinnya. Ada yang dibuat menjadi merchandise, hingga bahkan ada banyak sekali video game sampah yang bertebaran di Play Store yang menggunakan karakter Tung 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 Sahur. Nah, tapi ketika sebuah perusahaan besar melakukan hal tersebut, beliau ini sepertinya langsung berpikir kayak, gue jadiin drama aja kali ya, biar nama gue makin besar lagi. Atau ya bisa aja gitu, Garena akhirnya meminta izin kepada gue dan nantinya mereka bakal memberikan sedikit keuntungan gitu kepada gue. Tapi ya itu semua hanya pikiran liar gue aja sih. Karena ya gue sendiri juga nggak tahu pasti sih apa niatan sebenarnya dari ini orang. Karena kalau misalnya hanya minta untuk izin saja tanpa mendapatkan keuntungan, rasanya kayak apa ya, terlalu baik nggak sih untuk seorang Malik yang berkedok kreator? Nah, pada saat gue pertama kali mengetahui drama ini, gue awal berpikir kalau orang-orang di internet pastinya bakal melujak habis ini orang, karena seperti kita tahu, banyak dari orang-orang kita sangat benci terhadap hal-hal yang berhubungan dengan konten ataupun karya buatan AI. Nah, tapi tanpa gue duga, ternyata drama ini memiliki dua kubu yang saling berlawanan. Kubu yang pertama pastinya adalah orang-orang yang sangat menentang tindakan tersebut dan menganggap kalau tindakan yang dilakukan oleh Noxa ini adalah bentuk keserakahan dan tidak tahu diri. Nah, tapi di sisi lain, ada juga beberapa orang yang justru malah membela Noxa. Beberapa orang ini menganggap kalau meskipun Noxa menggunakan mesin AI untuk membuat gambar tersebut, namun untuk bisa menjalankan mesin itu, seseorang pastinya harus menggunakan prompt atau kata perintah. Nah, orang-orang ini menganggap kalau prompt tersebut seharusnya termasuk ke dalam pemikiran kreatif yang bisa dilindungi sebagai karya intelektual. Statement ini jelas menimbulkan banyak sekali perdebatan di internet. Ada yang setuju, tapi ada juga yang menolaknya. Nah, tapi selain argumen barusan, terdapat sebuah argumen lainnya yang sangat menarik, di mana argumen ini menggunakan basis undang-undang negara mengenai hak cipta, yang mana dalam argumen tersebut dikatakan kalau karya visual yang dibuat melalui AI tetap bisa dilindungi, karena untuk bisa membuat karya AI tersebut, mesin AI pastinya harus dibantu oleh ide atau pemikiran yang kreatif dari seorang manusia. Terlepas dari pernyataan tersebut yang terbilang cukup bodoh, namun hal ini sempat menimbulkan pertanyaan di dalam diri gue. Apakah karya atau konten buatan AI itu dapat memiliki sebuah hak cipta? Nah, di sini gue nggak bakal membahas soal etika ataupun moral, karena kita semua yang memiliki pemikiran yang waras pastinya bisa setuju bahwa ini semua sangatlah tidak masuk akal dan juga bodoh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah hal ini bisa terjadi? Apakah karya atau konten AI itu bisa dilindungi sebagai karya intelektual? Nah, gue sendiri sempat bertanya kepada beberapa kenalan gue yang merupakan anak hukum, di mana masing-masing dari mereka memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang kalau itu bisa, ada juga yang tidak, dan ada juga yang mengatakan kalau itu semua masih abu-abu.
Orang yang mengatakan kalau itu bisa, memiliki alasan yang sama persis seperti komentar yang telah gue sebutkan sebelumnya, di mana ide dari terciptanya gambar tersebut merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan untuk mesin AI-nya sendiri hanya bertindak sebagai alat atau media pembantu saja. Nah, tapi untuk yang tidak bisa, ia mengatakan kalau syarat untuk dibuatnya suatu IP atau intellectual property tidak hanya berdasarkan ide atau pemikiran dari manusia saja, namun juga harus lewat aktivitas langsung dari orang tersebut. Dalam kasus ini, manusia tidaklah terlibat langsung dalam pembuatan karya atau konten tersebut, melainkan mesin AI lah yang membuatnya, dan juga kegiatan dalam membuat prompt itu tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan dalam membuat karya ataupun sebuah IP. Nah, terlepas dari perdebatan barusan, semua masalah ini sebenarnya bisa terselesaikan apabila kita memiliki regulasi atau hukum yang pasti mengenai penggunaan AI. Dengan adanya aturan tersebut, kita bisa tahu apakah karya yang dihasilkan oleh AI itu bisa memiliki hak cipta atau tidak. Nah, ada banyak sekali skenario dalam pembuatan aturan ini. Bisa saja untuk bisa diterima, suatu karya atau konten AI tidak boleh dibuat langsung oleh mesin AI, namun juga harus ada keterlibatan dengan tangan manusia. Entah orang itu membuat sketsa awal, lalu mesin AI membantunya dalam merapihkan gambar tersebut, atau bisa saja AI itu digunakan untuk membuat sketsa atau storyboard, lalu para manusia akan menyelesaikan karya tersebut dengan tangan mereka sendiri. Nah, tapi ada juga sebuah skenario yang lebih mengerikan, di mana ya semua karya hasil buatan AI itu bisa memiliki hak ciptanya tanpa adanya persyaratan apapun. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi negara dan pemerintahan kita saat ini, menurut kalian manakah skenario yang paling memungkinkan terjadi? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, jadi begitulah yang bisa gue yaping untuk saat ini. Menurut kalian gimana? Apakah karya AI itu bisa memiliki hak cipta atau tidak? Buat kalian yang merupakan anak hukum ataupun ya cukup paham lah gitu soal dunia hukum di Indonesia, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena gue sangat penasaran sih dengan sudut pandang kalian mengenai masalah yang satu ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!